warahmatullahi wabarakatuh. Lewat pertanyaan yang pertama terkait masalah mursyid ya. Izinkanlah kami menasehati bagi mursyid yang belum memegang sirul asrar. Pasti seperti itu. Pasti. Siapapun kita, ya, apapun status kita, kalau belum memegang sirul asrar, pasti mutre ujungi dunia. Makanya lewat medsos ini saya nasihati terhadap saudaraku yang miturut umum sudah disebut mursyid. Tolong kau membawa umat yang banyak. Sungguh, kau ajak kemana umatmu? Ini sudah sebagai rumus dan kunci. Siapapun kita belum mendapatkan sirul asrar, pasti, saya tidak mengatakan insya Allah, pasti kita tidak bisa ma'rifat Allah miturut sistem aturan di dalam keilmuan, gitu. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita itu ke dunia lagi. Udah, kita dunia ada dua, Pak, materi non materi. Yang non materi dalam hatiku masih ada ingin dipuja, itu non materi. Ini duniawiyah, kesenangan dunia. Lewatnya kita non materi, akhirnya ujungnya mesti ke materi. Mohon maaf, saudaraku yang sudah kesebut mursyid, tolong sudahi. Sungguh sudahi. Estu sudahi. Karena ini sudah waktunya. Terus siapa lagi yang mau menasehati jenengan kalau tidak Allah? Allah menasehati. Jangan melihat fisik saya makhluk, jangan, tolong, jangan estu, jangan. Sebab yang berhak membaiat hakikatnya Allah, bukan makhluk. Bukan. Siapapun kita kalau belum membawa sirul asrar pasti merasa diri kita makhluk yang membaiat. Nah ini. Terus arahnya asyhadu nafi isbat bagaimana? Ketika kita membaiat, kan harus difungsikan nafi isbat itu. Kalau itu fungsi, nggak mungkin kita merasa sebagai mursyid makhluk yang membaiat, nggak mungkin. Jelas di dalam hati kita akan duduk di tajalli, berarti yang membaiat siapa, Pak? Allah toh. Disinilah, karena apa? Secara dalil akal saja mengatakan orang buta menuntun banyak orang buta, jelas nggak bisa sampai tujuan. Ini konteksnya umpama mata dohir kita itu buta, Pak ya, menuntun ribuan orang untuk menuju ke tujuan, sama-sama butanya, bisa sampai tujuan? Nggak bisa. Tanggung jawab kita sebagai mursyid ditanya oleh Allah lebih berat kita daripada yang kita tuntun. Sudahi, sungguh sudahi. Kecuali kita tidak buta, walaupun ribuan orang buta kita tuntun, pasti nyampe pada satu tujuan. Caranya bagaimana? Gampang toh. Ya seperti kita ngiring bebek nih, lho Pak. Tahu bebek? Ya kudu ngelumpuk. Sofu, ngumpul loh. Zam. Ta'ali. Kesini yo. Ngumpul loh. Udah. Dikasih tampar ya, dikongkon gejokan tampar kabeh. Udah ditarik gitu. Loh, bisa nyampe karena kalau kita tidak buta. Sama iki berkenaan dengan basiroh, mata hati, basiroh. Kalau basiroh kita itu buta, nggak akan bisa, Pak.
Terus tanggung jawab kita di mata Allah lebih berat. Itu. Makanya kalau sudah bicara dinul haq, tidak menyentuh sama sekali tentang materi atau non materi, nggak bisa, nggak menyentuh situ sama sekali, nggak. Makanya kalau nek eling pesene abah kula piyambak lho ya. Sing abah kula biyen ya mleki. Mleki kalih kula. Padahal anake kula. Saya tanya tentang kuncinya yang mana? Tentang Sirul Asrar niki lho, wong dereng ngertos. Mulai 76 Pak dulu itu sudah dididik kita. Anaknya mulai ibtidak sudah diajarkan untuk Sirul Dzikir Siri dan Jari niku sudah. Tapi saya tanya Allah yang mana? Nggak pernah dibuka, cari sendiri gitu loh. Ketika saat Allah sudah mentakdirkan bertemu Sirul Asrar, tak taskhihkan. Loh kau kok sudah tahu? Ya iki. Terus saya tanya, mengapa jenengan kok mboten buka kan dhisik? Ternyata jawabnya ada dua, Pak. Apa? Kuwi cek ngerti soro. Mboten. Biar mau riyadhah bil azkar bir riyadhati wal azkar. 1, 2. Apa alasannya? Si mbahmu biyen yang ngono aku tuh kok mbahmu biyen yang ngono. Lah, iku sempat berpikir Pak saya pada saat itu. Puluhan tahun Pak, mboten hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Ya udah, di situ ternyata saya pikir, mengapa ya ini dirahasiakan? Padahal ini tahu kalau kebenaran. Mestinya kebenaran itu harus dibuka lagi tuh. Akhirnya tahun 2006 Pak. 2005 2006. Dari perpikiran kayak ngoten niku, setelah kami juga melaksanakan seperti apa yang diajarkan abah saya sendiri selama 5 tahun, ya sama. Aku ya seperti itu, biar kau tahu soroh lah gitu. Terus masuk 2005, saya berpikir dengan pengalaman 5 tahun itu, jamaah saya tanya paham, boten. Orang ngerti mboten. Lah terus piye? Akhirnya muncul Pak dalam diri saya dengan bahasa, walaupun ini nggak punya etika ya, etika pada Allah. Ya Allah, kalau seperti ini kapan majunya? Artinya, tolong kasih izin pada saya untuk menjelaskan Sirul Asrar, gitu loh maksud saya. Yang selama ini, kalau ini kebenaran, mengapa harus ditutup-tutupi? Bahasa kasari ngono Pak. Jawabannya titik singkat. Kalau kau mau dipotong lehermu, udah Pak. Aku boleh ingat Al-Halat, aku ingat Sayyidina Ali, Hasan Hussein, aku ingat di Indonesia saya Siti Jenar memunculkan la ilaha illa ana, ini loh. Udah, bahasa syariat saya muncul, nggak apa-apa demi umat. Oke, akhirnya itu saya diperintahkan untuk pergi ke Mekah itu. Di Makom Ibrahim muncullah satu petunjuk, millata Ibrahim Hanifah. Kau akan bisa melaksanakan ini kalau duduk di sini. Itu surat Al-Baqarah Pak, ayat 13 berapa itu? 135 atau gimana? Millata Ibrahim Hanifah. Hati harus condong kepada ketauhidan seperti nenek moyang kita Nabi Ibrahim. Baru di situ muncul perintah nanti. Akhirnya pulang dari haji. Saya sebetulnya gak haji Pak, ke sana itu layangan. Zaman tanya, saya berangkat koper itu isinya bukan baju Pak, layangan penuh.
Tahu layangan ya? Layangan. Layang-layang loh Pak. Bahkan kurang saya kerdusi sempat di embarkasi Surabaya ditolak. Padahal yang ngurus itu adalah jamaah yang eksis di dalam ini. Di sana ada jamaah yang menjadi pejabat di sana. Nggak bisa. Ya udah, tertinggallah yang satu kerdus itu pulang lagi. Cuman koper nyampe. Saya hanya bawa berapa setel? 3 setel aja. Dosanya layangan. Kakak saya almarhum Kiai Dimyati Rosyid ya sempat bilang sama saya, jangan terlalu, nanti jamaah tambah bingung. Aku sempat dinasehati ngoten. Beliau kakak saya nomor 2 gini. Beliau kan ketua MUI Mojokerto pada saat itu Pak. Aku ditanya, jenengan ke sana apa? Haji? Enggak. Ngoten. Apa? Layangan gitu. Nggih, layangan. Nggih. Tapi secara syar'i saya juga melaksanakan rukun haji dan umroh. Cuman tetap nggak layangan. Habis menunaikan umroh, tawaf misalnya, oh boleh layangan itu, boleh. Nah, jamaah yang dalam satu rombongan itu ya sudah dikasih tahu sama kakak saya, udah, gue jangan protes, nguasi adikku ngono, baik adikku belajar gendeng, jadi ngono, jawe ngadan. Dah. Setelah mendapatkan ayat millata Ibrahim Hanifah ya 135 betul lah itu. Coba dilihat. Di situ di rumah sehabis 40 hari saya sudah tidak ada. Artinya kami ditidurkan Allah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Lah di saat itulah masyarakat mengatakan saya itu orang gak waras. Tahu gak waras ya? Mungkin yang mengatakan oh kehabisan pil gitu. Atau ada yang mengatakan sampel. Tahu sampel ya? Kalau bahasa Al-Qur'an majnun. Wa huwa majnunun. Dia sampel. Sampel itu gila itu ya. Yes. Padahal ya tidak aku ya. Ya orang ngerti. Orang tidur itu gimana tuh Pak? Orang tidur tahu pakai baju atau enggak? Tahu? Tidur yang tidak pernah mimpi. Piye? Tidur yang enggak mimpi, piye? Tahu apa Anda? Kan tidur ada 2. Ada tidur itu mimpi. Jadi merasa melihat apa gitu nih. Ada tidur yang tidak pernah mimpi. Jadi saya ketepatan tidur yang tidak mimpi. Jadi ya nggak tahu apa. Secara akal ya nggak tahu apa. Nah, orang seperti itu saya tanya, wajib sholat enggak secara syariat? Tidak wajib. Karena bighairi aklin. Akalnya tidak fungsi. Udah. Habis itu ya itu. Akhirnya sampai saat itulah saya berani menyampaikan dinul haq, khususnya kunci kemusyahadah sirul asrar, mengikuti surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Al-Hijr 94 sampai 99. Bagaimana ketika Rasulullah itu menyampaikan dinul haq di tengah-tengah umum itu ternyata perang. Tapi apa yang terjadi imbasnya? Rasulullah sempat dalam benaknya itu sempit dikarenakan mayoritas umat tidak mau menerima. Ini resikonya. Sampai dalam ayat lain, mereka yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah itu menuduh Muhammad itu tukang sihir. Apa yang dia berikan itu karena akal-akal Muhammad.
min jinnah, Muhammad itu mantan orang edan. Yo, mantan toh awak dhewe kan? Mantan. Gak apa-apa edan nang Allah nyampe enggak masalah. Tapi nek edan nek bojone tangga iki lho sing bermasalah. Janganlah, Bos. Kuwi lho arepe bongko yoan. Gitu Bu ya. Tapi kita nggak bisa menghindari itu Pak. Manakala rohaniyah kita tidak condong pada Allah, karena kita secara manusiawi ya. Ini ana wong lanang, ketok wong wedok ayu, entah di bojo enggak nek gak seneng gak normal sampean. Nggih mboten? Iya. Gak normal. Tapi nek condong sampean terhadap Allah jatuhnya lain lagi Pak. Lain lagi ini persoalannya. Terus di situ dalam ayat Al-Hijr itu sampai kapan ketika kita sudah mendapatkan Sirul Asrar? Surat yang ayat yang terakhir 99 dikatakan sampai mati Rasulullah selalu berkholwat terus. Dikala beliau di tengah sahabat bekerja, dia kholwat. Jadi kholwat itu tidak hanya dilakukan, mohon maaf, di tempat yang sama, tur juga harus sepi dari orang, ndak. Mohon maaf. Ya. Selama ini kita mendengarkan kholwat itu harus satu tempat ini, harus ke sini, khusus di sini. Entah 1 bulan 7 hari. Enggak Pak. Apa sih tujuan kholwat? Tujuan kholwat apa? Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Membersihkan iman dalam ruhaniyah terhadap selain Allah. Setelah itu wa yu'min billah, imanmu hanya pada Allah. Intinya kau bertemu pada Allah. Allah di situ aja ndak? Halo Bos, ning kali ana Allah ndak? Di pasar ada Allah ndak? Lah, jangan dangkal Bos. Jangan. Ketika jenengan ke WC aja lo ya, menurut bahasa saya wajib zikir kau, wajib temui Allah di situ. Apa bisa kotoran keluar tanpa Allah? Ini ki ada yang ngeritik. Mosok Allah itu gembel kotoran. Lah kuwi nontok kotorane. Lah gitu toh. Jangan, Bos. Jangan, Bos. Jangan. Boleh kita berkholwat di lokalisasi? Boleh. Di situ juga ada Allah. Makanya boleh Gus, jenengan mau saya undang di apa itu Pak? Diskotik. Tahu diskotik? Tahu? Diskotik itu tempat-tempat orang yang menurut syariat gak tepat. Lah gitu toh. Di situ penuh minuman, identik dengan narkoba. Kalau sudah identik dengan narkoba, pasti identik dengan PUREL. Loh, sampean kok tahu mlebu aku iki, Bos? Iya, waktu zaman saya nyar-nyarani baru-baru dinobatkan menjadi kepala desa. Saya pernah di Bintek di Surabaya. Di lokasi mana ya saya lupa. Ada satu teman ngajak saya, Gus, ayo jalan-jalan ngumbah motor. Saya sendiri biar dia gak dianggap orang desa, Pak. Melok ae. Tak kira sih nang kafe-kafe terus minum kopi dan sebagainya. Ternyata masuk gedung, begitu masuk dam. Dari luar nggak dengar, tapi ketika masuk dodo koyok di sentok gini. Ternyata di situ ada bidadari Pak Bu. Mboten enten sing kerudungan ngeten iki. Semuanya mohon maaf ya, iki yang ku tahu saya cerita. Roken dukune dengkul. Mbok katokan, mbok aku gak ngerti, mergae gak ngintip. Tapi mohon maaf, ojo ditiru gak. Saya kepingin nyatakno katokan apa gak. Nyun sewu, estu, kula kan betul pulpen. Tak rutuhno, Pak. Epok-epok njupuk
Ya Allah ya Karim. Mbuh bener mbuh gak. Saya melihat barongan. Loh, ampun ditiru ya. Ampun ditiru. Wis sampean simpulno, wis sampean simpulno. Estu. Minuman Pak, minuman Pak. Dituangkan, minum. Terus Gus, sampean nggih melok. Iya melok. Tapi gak roh, sampean tak masukkan perut apa enggak kan gak tahu. Saya menghormati teman saya, jika dikatakan wong desa nemen-nemen. Iya, saya angkat, saya masukkan mulut. Tapi tidak akan pernah masuk di dalam tubuh. Ya apa caranya tahu? Tahu? Ono wong mangan gak melok warak sing warek ono. Paham ya? Enggak pernah, enggak mau saya kemasukan hal-hal yang khomer ini enggak mau. Bukan berarti saya geding enggak ya? Geding enggak. Saya ngambil hukum di mana sekiranya hablum nanas saya dengan teman saya itu tidak apa-apa, cekak sok alim, sok opo lah enggak. Jadi mriki enggak pernah nguyuh, sing nguyuh penonton. Tamen tahu tumun dalang nguyuh apa? Lakoni lak leren bulian lakono. Sing nguyuh tibake sing kepoyo-poyo sing penonton. Wis iku wis gak buka maneh wis suwe wisan mboten. Udah. Jadi kita dihadapkan hal itu, di situ pasti ada Allah, Pak. Gak mungkin gak ada Allah. Bahasa saya, aku yakin hidup di situ adalah Allah, bukan nafsu. Itu bagi jenengan yang sudah makrifat pada Allah. Beda dengan mereka yang belum makrifat pada Allah, jelas imannya terhadap makhluk. Mohon maaf, iki nek dilebokno ambek kaidah secara syariat ada Pak hujahnya, dasarnya. Bila mana perkara itu baik datangnya dari Allah, jikalau itu maksiat jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Nah, oke. Itu karena kita masih memandang ada dua kelompok yang berkuasa. Nah, tanda, wis, iku proses nggak apa-apa Pak. Tapi tolong jangan sampai kau yang berkuasa imanmu ada dua. Bagaimana caranya? Lah, udah. Jadi tolong kita yang ketepatan disodori secara proses manusiawiyah menuntun banyak orang, yang menuntun harus tidak buta. Itu aja. Jadi sebagai cambuan kita, nasihat kita, ternyata selama ini kita masih buta, Pak. Masih buta terhadap Allah. Jangan. Selanjutnya kita itu menuntun orang. Makalah sudah jelas. A'rif nafsaka wa auladaka billah. Dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Begitu. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi lupa? Oh ya. Man akhiru hayatihi biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Bahasa biqauli diucapkan, siapa yang mengucapkan? Ya lihat kita memakai kacamata mana? Kacamata min apa plus? Kalau kacamata syariah, biqauli itu di lisan, ya. Biqauli itu bilisan. Makanya mengapa kita bimbing la ilaha illallah. Oh kedawan Allah hai. Kok baik gak nutut ya. Allah. Oke. Jadi hadis ini kalau dipandang secara syar'i, biqauli itu maksudnya adalah bil lisan. Bil lisan dohir ini. Tapi kalau kita memakai kacamata hakikat beda Pak. Bukan itu. Biqauli la ilaha illallah ini maksudnya adalah dengan ruhaniyah.
Manusia jasmani dan rohani. Loh kok bisa rohani? Aku tanya, yang kembali pada Allah jasad apa ruh? Ya jelas ruh lah Pak. Jasad kita dari tanah kembali ke tanah. Ruhaniyah kita innalillah dari Allah wa inna ilaihi rajiun. Inilah ada ajaran sangkan paraning dumadi. Ajaran ini ilmu sejati, jenengan jangan remehkan itu. Itu gagasan para aulia Allah pada saat dulu. Zaman, mohon maaf, orang Jawa ini nggak kenal tentang Quran, nggak kenal. Bahasa lain nggak kenal, bahasanya itu Jawa. Akhirnya beliau gagas bagaimana ajaran ruhaniyah ini bisa diterima oleh orang Jawa. Akhirnya kejawen itu terkenal. Jangan sok nuduh ngawur ya jenengan. Estu. Di situ ada ajaran bagaimana budi luhur. Ya toh? Udah, ini sebetulnya kalau boleh saya katakan, ini rumusan beliau-beliau memakai pendidikan rohani yang didahulukan itu. Wa'budullaha wa la tusyriku billah. Ini rohaniyah dulu. Beliau dulu itu rohaniyah. Berarti nek cara saiki hakikat yang dipentingkan. Nah. Cuman diterjemahkan dengan nama bahasa Jawa. Di Kalimantan, di Sulawesi dengan bahasa mereka sendiri. Yang kesemuanya itu pendidikan ruhaniyah dinul haq. Dinul haq. Akhirnya apa? Sehingga ketika sudah pengajaran para ulama-ulama syariah ke Indonesia, ada di Jawa, ahli kitab kuat, tertindas ajaran ruhaniyah itu. Tertindas, mohon maaf. Makanya tabi'in, ada yang as-solihin, ada yang tidak. Sama. Sebetulnya itu Pak, ketika saat zaman yang kita belum diletakkan di situ, sifatnya pemaksaan. Kalau saat ini mengatakan radikal itu ayah. Kalau tidak bendera saya gak benar. Kalau sholat gak kunut gak sah. Nggih? Nggih betul? Saudara kita yang punya hujah imam sendiri tanpa kunut tersinggung. Sampai kapan? Perbedaan atau gesekan umat ini sampai kapan? Dijawab sampai di mana ruhaniyahnya sudah menerima ajaran dinul haq, baru nggak ada gegeran. Sehingga kuwi lho kunut sapa sing genahno kunut, sing gak kadek kunut sapa sing genahno sing gak kadek kunut, sing oleh tahlil ning kuno sapa sing berperan, sing oleh tahlil sing gak oleh tahlil ya sapa. Kalau sudah umat itu merujuk, nah merucutnya itu di situ di dinul haq, udah Pak, nggak ada geger. Akhirnya banjaan jalan terus, dan mulutan terus, enak toh? Gak mulutan terus sama, wan. Indah, indah Pak. Ya gak gampang nuduh orang. Karena hatinya sibuk condong hanya pada Allah. Jadi yang dimaksud biqauli itu adalah ruhaniyah membaca la ilaha illallah. Bukan bacaannya itu. Apa fungsinya? Nafi isbat. Nafi di la ilaha, tidak beriman selain Allah. Tidak sudah. Isbat menetapkan imannya hanya pada Allah. Itulah Pak, maksud daripada ketika saat beliau di Gua Hiro bersama salah satu sahabat. Sahabat itu takut
Karena di luar Gua Hiro itu orang kafir ngepung, ya, dia ketakutan. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, kita tidak berdua, tapi bertiga. Siapa? Allah bersama kita. Ini ngomong proses loh Pak ya. Kan zaman ketika saat beliau Rasulullah dikejar ulang kafir Quraisy mau dibunuh, akhirnya masuk Gua Hiro, terus ditutuplah oleh laba-laba. Lah gitu toh. Secara akal mereka yang mengejar pimpinannya gak mungkin masuk sini. Tapi kemana Muhammad klebete ono kene mange? Pertanyaan. Kalau masuk jelas rusak. Nah gitu dah. Yang namanya rumahnya laba-laba itu jelas karena diterombol. Akal, mereka menggunakan akal. Akhirnya gini aja, kita nggak usah masuk, barangkali di dalam ada makhluk buas gimana, pakai kerikil. Kalau buk berarti ada orangnya. Kalau nggak buk itu berarti nggak ada orangnya. Delalah waktu kerikil jatuh itu mengenai gigi. Jadi gak buk Pak. Akhirnya dia itu meyakini nggak ada orang. Udah tinggalkan. Begitu cara Allah menyelamatkan. Karena pada saat itu dinul haq ini kan kena tindas Pak. Kena tindas. Ajaran Rasulullah kena tindas. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud biqauli la ilaha illallah dari kacamata hakikat adalah perilaku amalia ruhaniyah. Yang ruhaniyah itu makrifat pada Allah, nafi isbat itu tadi. Lah, hal itu bisa jadi teraplikasi di dalam jasmani mengucapkan la ilaha illallah. Ngatan. Kadang Allah doa, kadang nggak ngucap loh Pak. Lesan nggak ngucap. Beliau itu ketika sakaratul maut ada yang nggak ngucap. Tapi ruhaniyah yang kembali pada Allah di situ. Jadi tolong nanti sirul asrul jaga, karena itulah yang menentukan rohaniyahmu bisa kembali dan tidaknya pada Allah.